Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktu untuk datang menghadiri acara yang sangat istimewa ini. Berbicara mengenai militansi kader berbasis intelektual guna mengawal perubahan sosial, yang mana telah kita ketahui bahwa ditunjuk tidak bahwa saat ini Tunjung Teja berada di tengah era globalisasi yang sudah menunjukkan kemajuannya. Kemajuan tersebut akan terasa sia-sia apabila kita sebagai kaum muda bersikap acuh terhadap perubahan yang ada, khususnya perubahan sosial. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa perlu bekal untuk berusaha memberikan yang terbaik. Dalam hal ini, kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Sebelumnya, saya akan menyampaikan CV pemateri terlebih dahulu. Nama: Dr. Andes Insinyur Haji Zainal Abidin MM. Alamat: Kampung Pabuaran, RT 02 RW 01 Desa Bojong Catak. Tempat tanggal lahir: Lebak, 21 September 1968. Nomor telepon 081280961414. Riwayat pendidikan: 1. SMA 1 Rangkas Bitung, 2. S1 IPB Bogor, 3. S2 Universitas Budi Luhur Jakarta, 4. S3 Universitas Islam Nusantara Bandung. Pengalaman organisasi: 1. Sekretaris Dewan Kehormatan Serikat Pekerja Nasional, 2. Wakil Ketua DPD Partai Hanura Banten, 3. Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat 1 Kota 3. Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Ikatan Dosen Indonesia. Pekerjaan: 1. Dosen tetap STIA Banten, 2. Wakil Ketua STIE Dwi Mulia Kota Serang, 3. Anggota DPRD Kabupaten Serang. Moto hidup: bermanfaat untuk orang lain. Dengan segala hormat, waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Camat Tunjung Teja, Pak Supatini SD. Begitu juga yang saya hormati alumni ya, bukannya alumni ya, ikatan alumni yang habis. Begitu juga mantan ketua umum GMPP periode yang sebelumnya kan belum, dan juga yang saya hormati ketua umum yang baru Kang Ali, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan ya para pengurus GMPP periode 2021, dan saya mengucapkan selamat bekerja. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya,
dan pembawa acara yang alhamdulillah saya bisa duduk di sini sebagai narasumber dalam seminar. Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, dan kita masih bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tadi dari doa Pak Camat, mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari virus corona. Amin. Ya, salam dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai tempatnya di akhir zaman. Rekan-rekan adik mahasiswa, pergerakan mahasiswa di Tunjung Teja ini sebetulnya dimulai dari Iman Tirta ya. Tahun 2004, waktu itu saya nyalon dewan pertama Kak Oman Sumatri yang terjahit ya. Jadi calon-calon dapil 3 itu dikumpulin di depan Kecamatan Petir untuk orasi. Ya, jadi kalau ada ya 12 orang calon diundang semuanya untuk orasi. Jadi kayak pesakitan gitu kan. Saya masih ingat. Nah, di orasi bareng waktu itu dengan Pak Haji Abdullah Kabir ya, Haji Ubed yang punya Staika mungkin ya. Terus dengan Pak Udin Fuku, saya masih ingat sih Edwin Hairudin, Pak Tairman yang punya apa itu Asmaul apa yang ya, ingat saya. Terus Pak Ujadiana pokoknya dikumpulin sama Om. Itu dikemas dalam kegiatan himpunan mahasiswa Petir dan Tunjung Teja. Karena waktu itu Tunjung Teja itu baru mekar ya, 2004 atau 2003 itu Tunjung Teja itu belum ke Beja ya. Kalau sekarang kan udah dijunjung dan kabeja jadi Tunjung Teja. Nah, kemudian dari Iman Tirta keluarlah Himasta ya. Tadi Kang Ali sudah mengingat Himasta, nggak tahu kemana. Saya juga bingung. Kok judulnya sekarang udah gerakan mahasiswa Tunjung Teja. Dikira saya Himastanya tetap ada. Ya, karena kita boleh kan mendirikan organisasi itu. Tapi apapun nama organisasinya, yang jelas pergerakannya adalah pergerakan mahasiswa. Nah, kalau melihat dari nama, harusnya gerakan ini lebih kentara, lebih kelihatan. Berbeda dengan himpunan. Kalau himpunan kan tukcing, dibentuk cicing biasanya. Ya, jadi kongkongnya terberes-beres kan. Nah, kalau gerakan artinya kita harus lebih kelihatan, baik dari segi intelektual kita, kemudian peran kita di masyarakat, atau maksudnya peran adik-adik mahasiswa di masyarakat, terutama masyarakat Tunjung Teja, dan ada karya nyata, ya, kreativitas dan segala macamnya. Apalagi tadi Pak Camat sudah menggambarkan bahwa dengan adanya interchange di daerah kita, ini sudah pasti akan beberapa perubahan, ya, terutama dari rencana tata ruang. Jadi RT RW untuk desa, beberapa desa di Tunjung Teja yang tadinya pertanian, peternakan, ini jadi industri. Ya, jangan kaget kalau misalkan nanti di beberapa desa, terutama desa Sukasari, mungkin Pojok Menteng, ada pabrik misalkan, ya, karena memang ada beberapa yang berubah zonanya jadi zona industri dengan adanya interchange, ya. Tapi tidak akan merubah ciri khas kita bahwa Tunjung Teja ini adalah berbasis pertanian. Nah, kembali kepada tema yang militasi dan segala macamnya, saya akan menggambarkan yang pertama, ada tugas sebagai mahasiswa, ada tujuan Anda sebagai mahasiswa,
kemudian ada peran dan fungsi sebagai mahasiswa. Tugas pertama mahasiswa kira-kira apa? Tetap Anda harus komitmen kalau tingkat sarjana 4 tahun ya harus lulus per tahun. Iya kan? Tugas Anda itu untuk membuktikan kepada orang tua Anda sekalipun kegiatan berkumpul di organisasi, apalagi ada yang berangkat di desa, ada yang berangkat di BPD, kalau tingkat sarjana idealnya itu 4 tahun udah lulus. Ya 3,8 lah, 3 tahun 8 bulan Anda harusnya sudah lulus. Ya kalau ada bonus misalkan 1 tahun karena betah di kampus itu misalkan jadi 5 tahun, yang penting jadi jangan MA, mahasiswa abadi, nggak lulus ya. Kalau saya waktu di IPB Bogor ya, yang masuk ke organisasi kemahasiswaan itu IPK-nya minimal harus 3,5. Di bawah itu nggak bisa jadi pengurus. Karena apa? Karena tugas pokok utama kita sebagai mahasiswa adalah harus membuktikan kepada orang tua kita bahwa kita itu ditarget. Gantian sama adik-adik kita yang mau kuliah lagi. Iya kan? Kalau Anda tambah 6 tahun, bonus 2 tahun bayar kuliah kan? Kalau kuliahnya gratis nggak apa-apa kelamaan. Ya. Apalagi di IPB Bogor waktu itu menerapkan drop out. Kalau IPK-nya di bawah yang diharapkan bawah standar, itu suruh pulang. Karena saya waktu itu masuk tahun 87 dari SMA 1 Rangkas Bitung. Kenapa? Karena dulu jalannya masih jelek, jadi kayak SMA Serang saya. Kalau ke Rangkas mah 15 menit naik kereta nyampe di Catang. Dan lahir pun biasanya di rumah sakitnya di misi. Jadi naik orang Catang, lahirnya lupa karena di rumah sakit misi kan. Jadi kalau mau putra daerah nggak dihapus saya sebetulnya. Ya. Dan rata-rata kan gitu kan, karena dulu di Tunjung itu selain ke Serang itu jauh, jalannya bagus, jalan Kebo ya. Kalau dulu mah jalan Kebo. Di depan di Catang itu segini. Jangankan mobil, motor aja agak susah ya. Jadi saya balik lagi bahwa tugas mahasiswa itu yang pertama Anda harus komitmen. Kalau memang dikasih waktu 4 tahun, kita harus berusaha 4 tahun. Tugas pokok adalah kegiatan belajar, kegiatan belajar. Jangan lupa, apapun Anda kesibukannya, tugas pokok Anda adalah belajar harus tepat waktu. Jangan sampai drop out, artinya terlulus-lulus. Sibuk jadi ketua umum GFPT terlulus-lulus. Ya, jangan sempat ya. Ya kalau ya saya katakan tadi, dulu saya jadi ketua kumpulan mahasiswa dan pelajar Banten karena waktu itu di Bogor. Jadi bareng dengan orang Serang, dengan orang Rangkas, dengan Banten waktu itu kita komitmen. Karena nanti ada kelas lagi yang masuk malu kalau kita belum lulus kan. Saya masuk waktu itu PMDK, lulusan minat dan bakat dan kemampuan dan testing masuk ke IPB Bogor waktu itu. Jadi tuntut dan alhamdulillah ya lulusnya 4 tahun lewat dikit lah gitu. Ya, karena susah waktu itu di teknik itu susah dan gelarnya waktu itu bukan sarjana teknik, sarjana pertanian, tapi dikenal dengan insinyur. Jadi kalau dulu lulusannya yang ya IPA ya kebanyakan ya teknik, pertanian atau komputer, nggak ada sarjana komputer, semuanya insinyur. Ya, saya masuk teknologi pertanian, harusnya sarjana teknologi pertanian kalau ada kelas yang tahun 94 ke sini udah STP. Tapi kalau yang 93, 92 ke sana itu tetap judulnya insinyur. Maka Anda mungkin ada organisasi PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, di luar yang sarjana IPA, itu kalau Anda lulus itu sebutannya doktorandes. Kecuali untuk sarjana hukum, sarjana ekonomi. Jadi kalau Anda lulus dari IAIN, sekarang UIN, dulu itu nggak ada SAG, sarjana alam gaib, nggak ada. Semuanya doktorandes. Kalau perempuan doktoranda. Ya. Nah, era Menteri Puan itu 94 berubah.
yang ekonomi tetap sarjana ekonomi, yang hukum tetap sarjana hukum. Kalau ada sarjana pendidikan langsung SPD, kalau pertanian SP sarjana pertanian, gitu kan. Nah kalau saya lulus jadi STP, jadi kayak oli kan, oli STP gitu kan. Ya. Nah kemudian selain tugas Anda sebagai mahasiswa, tujuan. Nah tujuannya apa? Ya kalau Anda mahasiswa S1 ya harus jadi sarjana. Jangan sempat gara-gara sibuk nggak lulus, saya bilang kan. Udah harus tepat waktu, dan tujuan utama kita tetap Anda disekolahkan oleh orang tua Anda, dikuliahkan oleh orang tua Anda adalah untuk meraih gelar sarjana. Orang tua kadang-kadang menyekolahkan kita tinggi-tinggi, harapannya ke dunia kerja. Jadi misalkan ada beranggapan orang tua kebanyakan kuliah tinggi, kemudian dengan asumsi kerjanya enak dan segala macam. Dan banyak orang tua kita yang kecewa. Padahal untuk jadi sarjana itu bukan untuk siap kerja. Ya, kalau mau siap kerja, Anda masuknya politeknik, akademi itu siap kerja, apalagi yang ikatan dinas. Kalau sarjana itu dipersiapkan untuk bekerja. Dipersiapkan itu artinya Anda lebih utama ke entrepreneur sebagai wira swasta. Itu lebih berharga. Jadi waktu saya S1 di Bogor, nggak ada yang bercita-cita pengen jadi pegawai negeri, nggak ada yang cita-cita pengen jadi pegawai di Cina, nggak. Pengennya wira swasta. Tapi di wira swasta ternyata nggak gampang. Saya coba baru lulus deh. Saya 94, ya kalau ngajar hobi ya, ceritanya lain kalau ngajar. Jadi 94 mendirikan pusat komputer, itu kursus tuh rame, mendirikan pusat kursus, terus belajar sedikit-sedikit usaha, ternyata nggak cocok, yang akhirnya karena hobi ngajar, maka saya lebih nyaman ngajar. Jadi saya ngajar itu mulai tahun 94 waktu ngajar di STM dan SMA Prisma, ngajar matematika. Kemudian tahun 95 baru di Fiksi Input, dan saya masuk ke PT Pocen jadi programmer. Sabtu Minggu tetap ngajar. Jadi kalau ditanya pekerjaan saya apa, ya saya mau dosen ngajar. Kalau jadi dewanman tenaga kerja kontrak 5 tahun sekali. Kalau dipilih sama Kang Alis, kalau enggak saya nggak jadi lagi. Ya. Jadi tenaga kerja kontrak. Ya. Nah kalau ditanya keseharian atau pekerjaan saya dosen. Kebetulan saya home base saya di STIA Banten. Ya di STIA Banten, jadi dosen tetapnya di STIA Banten. Kemudian yang ngajar juga dulu di Ubaja, di Uniba, kemudian di Unsera dan seterusnya. Dan terakhir saya lepas semua karena kesibukan yang ada. Saya hanya di STIE, Dwi Mulya dengan di STIA Banten. Jadi kalau ngajar hobi. Nah, balik lagi kepada tujuan kita sebagai mahasiswa. Setelah kita membuktikan bahwa orang tua kita memberikan kesempatan untuk kuliah atau Anda dibiayai oleh beasiswa dan segala macamnya, tujuan Anda harus berhasil dulu secara akademik. Jangan sempat misalkan karena kita terlena organisasi banyak, ketua A, ketua ini dan segala macam, saking banyak jadi ketua lupa nggak lulus. Ya. Jadi tetap tujuan ending terakhirnya harus lulus. Mau sibuk di BPD harus lulus. Mau sibuk jadi kaur di desa harus lulus. Sudah. Ya, kalau enggak kan bukti. Ya, apalagi kalau ketua GMTT nggak lulus kok malu. Ya, nanti orang tua kita nggak percaya sama organisasi. Ulah dipilihun dari organisasi itu, contoh ketua umum GMT lulus. Ya. Nah kemudian yang terakhir adalah peran dan fungsi sebagai mahasiswa. Ya mungkin kalau kita generalkan ada 5 ya. Pertama sebagai iron stock, artinya Anda ini sebagai estafet kepemimpinan berkelanjutan. Ya, jadi kalau misalkan
media massa, di media sosial, di TV dan segala macam, melihat pejabat-pejabat yang banyak korupsi, yang banyak segala macam. Nah, Anda ini adalah yang akan menggantikan itu. Maka sebagai iron stock, artinya Anda dipersiapkan untuk mengganti itu. Nah, kalau misalkan contohnya nggak baik, bukan berarti Anda ngikutin yang tidak baik. Pak, merubahnya gimana? Kalau semuanya pada korupsi, kita nggak ikutan, repot urusannya. Ya, pesawat ya. Iya kan? Ya karena apa? Kemarin baru rame COVID, ternyata Menteri Sosial kita korupsi. Iya kan? Ya. Nah, yang kayak gitu bukan Anda mempersiapkan untuk siap-siap korupsi, bukan. Ya, tapi Anda dipersiapkan bahwa dengan keilmuan Anda di masing-masing bidang, Anda harus estafet sebagai iron stock, sebagai berkelanjutan. Suatu saat Anda mungkin yang nanti jadi Pak Camat, suatu saat mungkin Anda jadi anggota dewan. Kan nggak selamanya kami yang terus. Ya, nah, kalau Anda tidak dipersiapkan, nanti apa kata dunia kan itu kan? Ya, jadi Pak, mulainya dari mana memperbaikinya? Apa dari presiden yang harus benar dulu? Apa dari bupatinya, anggota dewannya benar dulu? Ya, kenyataannya kan banyak yang nggak benar. Ya, mulainya dari diri sendiri, ibda binafsi. Jangan melihat orang lain, dari kita dulu. Kalau diri kita benar, semuanya maksudnya, yang di kelas ini benar, kan nggak mungkin korupsi. Tapi kalau kita tuduh-tuduhan, saya nunggu ketua umum dulu lah yang benar, yang akan selesai-selesai. Ya kan? Ya, jadi mulainya dari kita. Saya mau nunggu Pak Camat dulu benar, yang akan benar-benar. Mulainya dari kita. Kalau dari kita semuanya, seluruh Indonesia benar, kan akan ada korupsi. Ya, jadi